Halo, welcome back to my channel, di channel YouTube aku, Rizkia Official. Jadi di videoku kali ini aku mau bahas seputar jalur masuk perguruan tinggi negeri. Nah, karena ini mau mendekati jalur SNMPTN, jadi aku mau bahas seputar SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, di SNMPTN ini aku mau jelasin apa sih SNMPTN itu dan kuota di SNMPTN itu berapa persen, apa aja yang disiapkan dalam SNMPTN, termasuk dalam penilaiannya, terus cara milih prodi atau PTN, dan faktor-faktor apa yang harus dilihat dari SNMPTN itu. Nah, sebelum aku jelasin, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya biar bisa tahu aku buat video apa lagi. Sebelum aku bahas yang lebih dalam lagi, aku mau bahas yang dasar-dasarnya dulu. Apa sih SNMPTN itu? Nah, SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri adalah salah satu jalur penerimaan mahasiswa untuk memasuki perguruan tinggi negeri yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Di SNMPTN ini juga tidak ada tes dan tidak ada biaya untuk pendaftarannya karena di SNMPTN ini juga mengacu pada nilai rapot kalian di semester 1 sampai semester 5. Jadi beda dengan jalur lainnya ya, karena kalau jalur SBM ataupun mandiri itu ada biaya pendaftarannya dan ada tesnya. Jadi di SNMPTN ini cuman nilai rapot kalian aja. Nah, setelah itu untuk kuota di SNMPTN itu tergantung dengan akreditasi sekolah kalian. Misal kalau akreditasi sekolah kalian itu A, itu peluang masuk SNMPTN itu sebesar 40%. Untuk akreditasi sekolah B itu cuman 25%. Dan untuk akreditasi C itu 5%. Untuk kuota SNMPTN di masing-masing PTN itu tergantung pada masing-masing PTN karena di masing-masing PTN itu berbeda-beda untuk kuota SNMPTN-nya. Ada juga yang 40%, ada yang 30%, dan ada yang 20%. Jadi itu kebijakan dari masing-masing PTN. Nah, sekarang untuk penilaian SNMPTN. Apa aja sih yang dinilai dari SNMPTN itu? Nah, SNMPTN itu dinilai dari nilai rapot kalian dari semester 1 sampai dengan semester 5. Selain itu juga ada prestasi akademik. Prestasi akademik itu contohnya kayak piagam ataupun sertifikat. Dan perlu diingat untuk menyantumkan prestasi akademik itu dimulai dari SMK sederajat ya, jadi tidak boleh dari SMP. Semisal di SMP punya sertifikat atau piagam banyak, itu tidak boleh dimasukkan. Jadi harus yang dari tingkatan SMK sederajat. Nah, nanti pas saat disuruh memasukkan prestasi akademik itu kan maksimal 3. Jadi, misal kalian punya lebih dari 3, itu dipertimbangkan mana yang lebih tinggi tingkatannya, itu dimasukkan dalam SNMPTN. Karena itu nanti bisa buat nilai plus kalian. Semisal nilai kalian ada yang turun, itu bisa jadi nilai plus buat penilaian SNMPTN. Dan kalian juga nggak usah berkecil hati, semisal punya sertifikat itu sebagai peserta itu tinggal masukkan aja ya, karena kita nggak tahu dari pihak LTMPT-nya itu menilai gimana. Jadi buat jaga-jaga aja, dimasukkan aja, karena daripada tidak dimasukkan sama sekali kan nggak ada prestasi akademiknya kan kayak gimana gitu. Jadi masukkan aja, saran aku. Dan selain untuk penilaian nilai rapot, terus prestasi akademik, ada juga alumni atau track record. Kenapa sih harus penilaiannya ada alumni? Karena
Semisal nanti kalian masuk di PTN A dan itu ada alumni kalian, alumni dari sekolah kalian, dan itu alumninya kayak track recordnya itu kayak buruk gitu, jadi ada peluang kecil buat kalian masuk di PTN tersebut, dan tidak menutup kemungkinan semisal kalian milih di PTN yang emang tidak ada alumninya, itu nggak apa-apa, nggak terlalu dipermasalahkan, karena itu berdasarkan pengalaman aku. Waktu itu aku pilih di PTN A dan itu nggak ada alumninya sama sekali, jadi siapa sangka aku bisa lolos di PTN tersebut karena memang itu tidak ada alumninya, dan itu dari situ aku mulai percaya di SNMPTN ini tidak harus mengacu pada alumni atau track recordnya. Ya mungkin ada, cuman itu sebagai patokan aja. Semisal di PTN tersebut alumni dari sekolah kalian itu emang jejaknya itu buruk dinilai dari PTN tersebut, jadi ya gitu, ada kemungkinan kalian untuk sedikit peluangnya masuk di PTN tersebut. Jadi di SNMPTN ini kalian juga bisa memilih antara 2 PTN 1 prodi atau 1 PTN 2 prodi. Jadi itu tergantung kalian minatnya di mana. Dan perlu diingat untuk memilih PTN atau jurusan di SNMPTN itu kalian harus mengetahui daya tampungnya. Selain itu ada kuotanya di PTN tersebut, itu kuotanya berapa, dan banyak peminatnya, karena itu adalah faktor untuk lolos di SNMPTN. Dan itu perlu diingat, kalian juga harus melihat nilai rapot kalian itu berapa, karena itu semisal kalau nilai rapot kalian emang pas-pasan dan kalian milih prodi emang ketat dan banyak peminatnya, itu peluangnya sangat kecil. Dan aku saranin kalau misal kalian mau milih prodi, kalian harus emang mengetahui prodi tersebut itu daya tampungnya berapa, banyak peminatnya berapa, dan kuotanya di prodi tersebut. Biasanya gitu, kalau enggak juga ada passing grade. Passing grade itu kayak patokan berapa persen kuota tersebut di prodi yang akan kalian pilih. Oke, jadi gitu aja. Jadi kesimpulannya untuk SNMPTN itu dinilai dari rapot kalian semester 1 sampai 5, dan ada prestasi akademik, dan ada alumni atau track record, dan itu tidak terlalu menentukan peluang kalian, karena emang itu berdasarkan nilai rapot kalian aja. Semisal kalau nilai rapot kalian mumpuni dan di situ tidak ada alumninya juga bisa ada peluang untuk masuk. Nah, selain itu ada juga akreditasi sekolah. Kalau A 40%, kalau B 25%, dan kalau C 5%. Nah, untuk memilih prodi PTN di SNMPTN itu kalian bisa memilih 2 prodi 1 PTN ataupun 1 prodi di 2 PTN. Jadi itu terserah kalian. Dan jangan lupa untuk pendaftaran SNMPTN akan dibuka sebentar lagi tanggal 15 sampai 24 Februari 2021. Jangan lupa untuk daftar dan pilih prodi dan PTN yang emang benar-benar kalian minati dan emang itu disesuaikan dengan nilai rapot kalian ya. Sekian dari aku. Kalau emang ada informasi yang kurang, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya. Semangat dan pantang menyerah. See you on my next video.